Halo semua, jadi kita lagi di Tambi. Ini adalah pekan ke-5 yang mewajibkan semua angkatan kelas 11 di SMK untuk outing kelas ke Tambi. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliando yang akan mendampingi Anda semuanya. Yang pertama, kita jalan ke kebun. Setelah dari kebun ke pabrik, lalu kita melaksanakan kegiatan. Oke, yang pertama, perusahaan ini atau PT Perkebunan Tambi sudah ada sejak tahun 1865. 1800 Swidak Limo. Dari zaman kolonial Belanda dulu. Namanya adalah Baglenti and Kina Maskapai. Tahu? Enggak. Oh, baru saja tadi seperti itu. Nah, itu dikelola oleh Belanda. Dan sejak agresi militer Belanda yang kedua atau Perang Dunia II, itu semua pabrik kebun itu dihancurkan. Lalu dibangun ulang tahun 1950. Dan berubah menjadi PT Sindoro Sumbing. Setelah itu semakin kesini menjadi PT Perkebunan Teh Tambi. Nah, PT Perkebunan Teh Tambi itu kepemilikannya adalah 50% Pemda Wonosobo. Tepuk tangan untuk Wonosobo. Nah, jadi kita semua ikut punya. 50% Pemda Wonosobo, 50%-nya swasta. Nah, oleh PT Indo Global Galang Pamitra. Nah, tanaman teh sendiri adalah tanaman tahunan, sama seperti kopi, jambu, dan yang lain. Dia bisa tumbuh tinggi, tapi yang kita petik adalah pucuknya. Pucuknya itu yang paling bagus 3 daun teratas. 3 daun teratas. Satu namanya Peko. P-E-C-C-O. Peko. Jangan tambah ika belakangnya ya. Nah, oke, petiknya setiap pagi, setiap hari, dari jam setengah 6 sampai jam setengah 10. Produksi kita 60% ekspor. Terbesar ke Eropa, Amerika, Uni Emirat Arab, India, Jepang, sebagian Asia Tenggara, Australia. 35% ke pasar nasional kita kirimkan ke perusahaan-perusahaan besar ternama yang ada di Indonesia. Dan yang 5% kita pasarkan di Wonosobo dan sekitarnya. Tapi asli nama tanaman teh adalah kamu pinter sih. Namanya adalah Camellia sinensis, itu nama latinnya. Camellia sinensis. Mayer temen ya. Mayer dong. Nah, pohon Camellia sinensis atau pohon teh itu biasa ditanam atau harusnya atau baiknya ditanam di dataran tinggi, mulai dari ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tapi standarnya 1200 sampai yang paling tinggi di ketinggian 2300 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan Perkebunan Tambi itu mulai dari ketinggian 1200 sampai di ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk pemetikannya ada 3 metode pemetikan. Yang pertama, petik manual, itu yang paling bagus pakai tangan. Yang kedua, ada pakai gunting petik atau semi manual. Yang ketiga, menggunakan mesin. Kita menggunakan ketiga-tiganya. Pernah lihat petik pakai mesin? Belum. Kalau petik manual? Belum. Kalau manual. Nah, gini, saya kasih contoh petik manual. Lihat ke sini semuanya. Nah, petik manual itu menggunakan 2 jari, telunjuk dan ibu jari, posisinya dari atas, ambil 3 daun tadi ya. Kalau tangan kanan dibalikan ke arah kanan, tangan kiri dibalikan ke arah kiri. 1, 2, 3 seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Oke? Nah.
menimbang hasil petikan. Jadi hasil petikan yang dipetik dari kebun itu kita angkut menggunakan kendaraan atau menggunakan truk. Nah nanti truknya kita timbang di sini. Nah otomatis timbangannya akan mengetahui hasilnya, monitornya dinyala, harus bingung, oh nah ini angkat di sebelah sana. Nah nanti setelah ditimbang itu kita taruh di pabrik, langsung kita proses ke proses awal. Seperti itu. Jadi fungsinya adalah mengetahui berat atau hasil petikan atau hasil pupuk yang dipetik. Oke, ini adalah awal proses pengolahan teh, namanya proses pelayuan. Proses apa? Pelayuan. Luar biasa. Nah, proses pelayuan ini adalah proses pertama kali pengolahan teh setelah kita petik. Jadi setelah kita petik, langsung kita taruh di sini di wadah pelayuannya atau watering tube namanya. Kita taruh di sini, kita proses atau kita olah selama 18 jam. 18 jam. Dari sini prosesnya hanya kita anginkan seperti ini. Tujuannya adalah mengurangi kadar airnya sampai 50% atau lebih. Nah, dengan proses penganginan tadi, maka akan terkurangi kadar airnya tanpa merubah warna dasar dari tehnya. Jadi kadar airnya sudah berkurang, tapi warna tehnya masih tetap ya, seperti itu. Setiap 6 jam sekali kita balik untuk pemerataan pelayuannya agar airnya merata. Dan kapasitas per wadahnya ini adalah 2 ton. Satu wadah 2 ton. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam. Nanti yang terakhir itu masih menyediakan kadar air sebanyak 3%. Karena kalau kadar airnya habis, itu nanti mempengaruhi aroma dan rasa atau jadinya teh gosong. Jadi pengolahan teh itu tidak boleh sampai gosong karena mempengaruhi kualitas aroma maupun rasa. Seperti itu ya. Ini adalah proses penjenisan atau grading. Prosesnya yang sudah kita keringkan nanti kita bagi menjadi 3 jenis. Grading, penjenisan, grade. Kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu kualitas 1 yang halus, yang kedua setengah halus, yang ketiga yang kasar. Dari ketiga kualitas tadi, kualitas 1 atau kualitas 1 yang halus itu kita bagi lagi menjadi 6 jenis. Yang kedua kita bagi menjadi 3 jenis, dan yang ketiga kita bagi menjadi 3 jenis. Jadi kita total memproduksi 12 jenis teh hitam dari 1 petikan.